Ini udah lewat 10. Saya nggak ngerti pakai PDF dari handphone. Oke, no problem lah kalau nggak ngerti. Yang penting mau dalam bentuk screenshotan juga boleh dan lain sebagainya ya. Seacak aja nih. Pilih punya Cardion, mana nih Cardion? Ada di sini Cardion? Iya, maksudnya orangnya ada nggak di sini? Cardion gelombang 1 ya? Gelombang 1 Cardion di sini nggak ada ya? Sebenarnya tugasnya mudah loh, seminta. Berarti di sini rata-rata masih belum memahami ya maksud dari punya saya itu ya. Oke, bentar, nge-lag. Wow, kecil-kecil banget ya. Mana nih Cardionnya? Kayaknya memang perlu ya kita ke lab komputer ya. Gimana sih cara untuk mengkonvert, menghubungkan antara yang dikerjain ini? Oke, saya nggak bisa nampak sama sekali nih apa yang dibuatnya nih. Astaga. Nah, tugasnya itu kan cari di Google tentang penemuan yang berhubungan dengan tik. Kemudian berikan gambar dan penemunya. Di sini maksudnya berikan gambar dan penemunya. Contohnya nih, semua di sini kenal mobil Tesla? Tahu? Mobil Tesla penemunya siapa? Elon Musk. Nah, jadi di situ ada 2 gambar loh Mas Ustaz. Gambar penemunya siapa, terus yang gambar penemuannya itu apa. Kemarin saya sudah periksa tugasnya, rata-rata atau hampir semua membuat seperti begini. Hanya membuat gambar orangnya, dan temuannya itu nggak ada gambarnya. Siapa yang membuat seperti begitu? Oke. Coba siapa namanya? Matthew. Oke, bentar. Kita lihat bareng-bareng ya. Matthew. Oke. Wait, nah saya lihat nih seperti begini, dari tampilannya aja saya nampak ini Dedi juga gitu, Dita juga gitu. Nah kalau Frederick ini kan ada gambarnya juga ya, ini penemunya dia megang sebuah handphone ya, seperti begitu ya. Matthew KLM ini. Oke, ini sebenarnya kurang tepat ya. Kalau boleh diganti lagi biar nilainya lebih memuaskan lagi. Nah, contohnya nih, satu orang ini, nah, si Bebets ini, dia adalah ahli seorang matematikawan. Oke, saya kenal nih, kemarin saya ada ngajarin ini. Nah, saya minta gambarnya ini satu, kemudian penjelasannya, kemudian penemuannya apa. Ibaratnya gini nih, kamu menjelaskan di mana rumah kamu. Berarti kamu jelasin dulu di mana alamatnya. Terus apa yang berada di sekitar kamu. Contohnya kayak alamat saya di jalan ini, depannya ada pohon mangga. Nah, lebih spesifik lagi gitu ya. Kalau mau ini aja dikumpulkan juga boleh. Kalau mau dirubah, itu lebih bagus lagi untuk nilainya. Nah, mungkin ini udah dibuat yang baik, tapi gambar penemuannya masih belum ada ditunjukin. Nah, kalau kayak gini kan lebih jelas ya. Contohnya televisi ditemukan oleh John Logie Bird. Nah, ini gambar televisi pertama kali. Nah, yang kayak begini saya minta nih. Oke, seperti begini. Ada beberapa orang di kelas 8A kemarin nanya sama saya mintanya bagaimana. Nah, padahal kalau kita baca secara lebih spesifik, untuk tugasnya saya ada buat jelas. Berikan gambarnya, gambar penemunya, dan siapa yang menemukan. Minimal 10 dan jelaskan. Oke, yang udah ngerjain boleh diganti atau itu aja boleh. Tapi jika nilainya belum memuaskan dari yang saya buat, nggak ada komplain ya. Oke, karena dari minggu lalu saya sudah jelasin, boleh dilihat video sebelumnya. Saya sudah bilang minta gambar penemunya itu apa dan penemuannya apa. Contohnya nih, jika kamu mau menciptakan sesuatu kepada orang lain, apa cukup hanya dengan omongan? Nggak cukup ya, kita harus membuktikannya terlebih dahulu kepada publik,
baru bisa publik itu mengetahui apa sih penemuan yang kamu berikan. Oke, untuk tugasnya, saya berikan late lagi sampai 3 hari ke depan. Sekarang Senin sampai di hari Rabu ya. Hari Rabu saya tunggu paling lambat untuk tugasnya. Di sini kita ganti bareng-bareng, tenggatnya kita ganti ya. Ini tenggatnya kita ganti 24 ke tanggal 27 ya. Oke, sorry, 26. Sampai tanggal 26 Januari 2022. Nah, kalau tidak mau dibuat juga nggak ada masalah, tapi dengan nilai seadanya. Oke, saya sudah bilang ya. Bagi yang masih belum mengerti, di sini sebut lagi nih, berikan gambar. Nah, di sini kan sudah buat nih, berikan gambar dan penemunya. Kalau tadi saya buat di sini gambar penemunya, baru cuma satu, orangnya saja dibuat. Tapi di sini dari awal sudah buat gambar dan penemunya siapa. Dari awal kan sudah buat pakai dan. Berarti ada 2. So, ini memang dari awal ada dannya ya. Oke. Nah, berarti ini udah paham ya. Berikan gambar dan penemunya siapa. Untuk tugas, ada yang mau ditanyain lagi? Atau paham semua? Paham ya? Saya nggak ada memaksa. Kalau misalnya malas membuat, ya udah itu aja dibuat juga nggak ada masalah. Kalau mau dirubah juga silakan. Oke, kita ujian sekitar 2 minggu sampai 3 minggu lagi. Kalau saya nggak salah, topik kita itu perkembangan TIK yang ada di sini semua. Ini bahannya. Nih, ini bahannya dan kita lanjut materi kita ya. Ini kita lanjut dulu materinya. Untuk yang online, saya tanya dulu nih, suara saya kedengaran jelas nggak nih? Dari yang online. Kedengaran ya? Kalau gambarnya 2, penemunya 1, nggak apa-apa, nggak masalah dong. Gambarnya 2, penemunya 1. Nah, ini tadi saya sudah kasih lihat contoh-contohnya ya, dari beberapa yang sudah mengirimkan tugasnya. Nah, di minggu lalu kita sudah sampai di sini, perkembangan teknologi. Nah, ada smartphone, TV digital. Oke, nge-lag. Yuk. Barangnya sama gambar penemunya. Iya. Kalau misalnya kita buat televisi, itu sampingnya bisa yang nomor tamu televisi juga. Terus sampingnya kita nggak tulis nama. Oke, biar maksudnya di gambarnya itu boleh. Maksudnya itu saya minta ada 2 gambar ya, satu gambar orangnya, satu lagi penemunya siapa. Di bawahnya aja boleh dijelasin. Contohnya penemunya si A pada tahun ini, dia menciptakan sebuah TV. Itu aja. Penjelasan hanya seperti begitu. Gak usah dijelasin contohnya. Dia menemukan TV setelah 10.000 kali mencoba. Itu tidak perlu. Penjelasannya itu kalau misalnya di gambarnya itu nggak ada namanya, dibuat dijelasin di bawahnya. Hanya itu saja. Oke? Paham? Paham ya? Nah, ini di minggu lalu kita kan udah bahas nih, perkembangan teknologi, ada muncul yang namanya smartphone, TV, digital, dan robot sebagai bagian dari TIK yang baru. Di sini ada yang masih awam nggak atau yang belum mengenal apa itu robot atau mesin? Semua tahu? Tahu ya? Semua tahu yang mana itu robot, mana mesin. Kalau kita bercerita tentang robot, siapa sini yang suka nonton film robot action atau gimana di TV, bioskop? Ada yang suka? Boleh sebutin sama saya contoh suatu film yang ada tentang robotnya. Dari saya dulu ada film Transformer. Selain itu ada apa lagi nih? Ada? Oke, ada Big Hero 6. Benar ya. Selain itu ada apa lagi nih? Ada Transformer, Big Hero 6, ada Pacific Rim. Benar. Kemudian ada Wall-E. Ada yang tahu Wall-E?
Film tahun 2010-an kalau saya nggak salah ya. Nah, kemudian di dunia nyata udah ada nggak sebuah robot? Ayo, kalau saya tanya nih, di dunia nyata sudah ada nggak sebuah robot? Ayo, di dunia nyata sudah ada sebuah robot atau mesin. Bahkan handphone kita ini bisa disebut juga sebuah robot. Kenapa saya bilang sebuah robot? Karena itu semua adalah terprogram. Terprogram itu maksudnya gimana, kalau misalnya kita mengklik aplikasi WhatsApp, yang terbuka aplikasi WhatsApp. Kalau kita buka aplikasi YouTube, yang terbuka aplikasi YouTube. Nah, makin lama perkembangan itu makin hebat. Setuju atau tidak? Setuju? Nah, di minggu lalu saya juga ada bilang ya, mulai dari kemarin, di handphone yang hanya untuk SMS dengan teleponan, sekarang handphone kegunaannya lebih banyak dari dua itu. Benar ya? Selain teleponan dan chattingan atau SMS-an, handphone bisa ngapain aja? Main game? Oke. Alasan klasik ya kalau dibilang belajar ya. Selain belajar nih, ayo nonton film, ayo serial Netflix, YouTube, kemudian ada apa lagi nih? Searching, kemudian nge-scan dan lain sebagainya. Nah, kalau saya bilang di beberapa tahun ke depan, ada kemungkinan nggak handphone itu tidak ada fisiknya lagi? Ada? Ayo, ada kemungkinan nggak seperti filmnya si Iron Man? Semua pernah nonton Iron Man? Pernah ya? Cukup hanya begini saja muncul layarnya seperti begitu. Percaya nggak kalau misalnya beberapa tahun ke depan ada seperti begitu? Ada yang percaya? Oke, kemudian mobil. Mulai dari mobil bahan bakar bensin, beralih sekarang ke dalam bahan bakar listrik. Kemudian beberapa tahun kemudian, mobil bisa terbang. Ada yang percaya? Ayo, ada yang percaya mobil bakalan bisa terbang? Oke, itu katanya di 10 tahun mendatang pasti ada mobil terbang. Bahkan di Arab Saudi sudah mengembangkannya. Nah, kita bentar lagi mau ujian harian. Saya kasih nilai tambah plus 10. Bagi yang tahu apa teknologi terbaru sekarang yang lagi viral? Mobil listrik baru-baru ini nih. Udah kita tahu semua, ayo. Kita kasih nilai plus 10 bagi yang tahu teknologi zaman sekarang yang lagi booming, viral, banyak ditentang orang. Robot anjing kayaknya udah lama juga nih. Ada yang tahu? Saya kasih plus 10 nilainya. Semua di sini ada main sosial media? Instagram, YouTube, TikTok, Line, Telegram. Ayo. Matahari buatan. Oke, matahari buatan memang benar. Tapi itu tidak ditentang. Jaringan 5G. Oke, nah untuk teknologi terbaru sekarang yaitu sebuah chip ditanamkan ke dalam otak manusia. Ada yang tahu? Buatan Elon Musk. Oke, buatan Elon Musk tujuannya apa? Jika misalnya kita main handphone, sebelum kita masuk login ke dalam akun Facebook, itu ada ID dan password. Benar atau salah? Benar ya? Kemudian kita wajib dengan mengetik menggunakan jari. Benar? Benar ya? Nah, penemuan si Elon Musk ini, setelah chip itu ditanam, kita tinggal berpikir. Contohnya ID kita adalah aku ganteng. Nah, kita nyebut aja aku ganteng, dia langsung terkoneksi otomatis ke dalam handphonenya. Jadi handphone itu akan mengetik dengan sendirinya. Dia berarti terkoneksi antara pikiran kita dengan si handphone itu. Nah, itu sekarang sudah berhasil dan sudah dipraktekin kepada monyet. Nah, dan itu sudah berhasil, sudah beredar videonya. Mau itu di YouTube, Instagram, TikTok. Pertanyaan saya seperti begini, hal yang wajar tidak jika seperti begitu ada teknologi dimasukin ke dalam otak kita? Nah, itu termasuk pro dan kontra enggak? Termasuk ya, siapa yang pengen seperti begitu? Ayo.
Kalau saya tanya dulu nih, teknologi itu sebuah chip dimasukin ke dalam otak manusia, tujuannya untuk membantu manusia. Benar nggak? Teknologi itu membantu manusia nggak? Membantu ya. Nah, jika chip itu digunakan, dimasukin ke dalam otak manusia tujuannya untuk membantu, ada yang mau nggak seperti begitu? Termasuk sebagai perkembangan teknologi nggak? Termasuk ya. Nah, itu adalah sebuah terobosan baru si Elon Musk. Nah, kita tidak bisa menentang perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Di minggu lalu kan saya ada cerita ya, kalau misalnya saya kemarin di 2 minggu lalu pergi ke iBox. Oke? Nah, itu ada yang udah pernah dengar ceritanya ya, di minggu lalu saya ada bilang, dari zaman papa mama kita, mereka tidak menggunakan handphone. Mereka menggunakan handphone ketika sudah bekerja atau berkuliah. Nah, di zaman saya pegang handphone di kelas 2 SMA, atau saya punya handphone di kelas 2 SMA, mau naik ke kelas 3 ketika mau ujian tamat. Oke. Di zaman kalian punya handphone di kelas berapa? Dari SD sudah punya handphone. Oke. Di zaman anak-anak sekarang, mereka punya handphone mulai dari kecil. Benar atau salah? Benar ya? Tujuannya kenapa seorang anak-anak kecil dikasih handphone? Umur 4 tahun saja sudah dikasih handphone. Ada yang tahu alasannya kenapa? Gimana? Karena supaya tidak lelet. Oke. Saya nggak dengar. Tidak apa nih? Ayo. Nah, tujuan anak kecil itu dikasih sebuah handphone itu gimana? Alasan pertama, supaya dia di rumah aja, supaya tidak bosan, tidak nangis. Benar ya? Nah, kemudian saya kan di kelas 7 ada ngajar pembelajaran IPS juga nih. Oke, saya ada ngajar juga kelas 7 pembelajaran IPS. Pembelajarannya itu tentang mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau saya tanya nih, manusia membutuhkan handphone tidak? Ayo. Atau itu termasuk ke bagian keinginan? Tahu perbedaan kebutuhan dengan keinginan? Ayo, coba sebutin kebutuhan itu gimana? Oke, kebutuhan itu berarti dalam kehidupan sehari, contohnya butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, benar ya? Itu termasuk kebutuhan supaya dalam kehidupan kita. Kalau keinginan bagaimana? Ya, maksudnya pengertian keinginan itu bagaimana? Ya, sesuatu yang kita inginkan. Contohnya gimana? Oke, ada handphone, ada laptop, kemudian ada apa lagi nih? Ayo, kalian tahu? Oke, pertanyaan segini. Makanan dibutuhkan manusia enggak? Dibutuhkan. Kalau pizza, burger, ayam termasuk kebutuhan atau keinginan? Ayo. Termasuk kebutuhan atau keinginan? Ayo. Saya tanya nih. Termasuk keinginan. Benar ya? Biarpun itu makanan, tetapi keinginan kita itu harus makanan yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, contohnya ketika orang tua memberikan kita sebuah kendaraan, sepeda motor, mau itu motor metik, mau itu dikasih contohnya ada Vario atau Beat. Nah, keinginan kita pengennya dikasih lebih, apalagi di anak laki-laki. Aduh, kenapa motor sih Pak? Kenapa sih nggak mobil aja? Contohnya, jika memang sudah orang tuanya berkecukupan. Nah, itu adalah perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, bahkan di bagian handphone dengan komputer atau laptop pun sebenarnya itu sudah menjadi kebutuhan manusia. Apalagi di zaman sekarang udah ada COVID begini, ada online sekalipun. Untuk anak seusia kalian, jika dikasih handphone harga 3 jutaan, worth it atau tidak? Cocok atau tidak? Jika dikasih handphone yang biasa aja harganya 3 jutaan, termasuk worth it atau tidak? Nah, mana nih? Jawabannya apa? Termasuk oke, cocok atau tidak?
Alasannya dibilang tidak, kenapa nih? Masih cocok. Nah, ayo. Untuk yang online katanya masih cocok, Sir. Yang kalau dari offline gimana nih? Termasuk cocok enggak? Cocok ya. Nah, itu termasuk masih cocok karena hanya dilakukan untuk yang namanya sekolah online. Untuk Zoom. Oke, benar. Untuk handphone kisaran harga 1 sampai 3 juta itu udah termasuk worth it untuk anak sekolah. Benar ya, jika memang digunakan untuk pembelajaran aja. Nah, kemudian kalau kita misalnya pengennya dikasih handphone yang sekelas iPhone 13 Pro Max kemarin yang seperti saya bilang, itu sudah masuk ke bagian keinginan manusia. Keinginan manusia pengennya lebih, dan lebih. Nah, itu memang sudah hukum alamnya seperti begitu. Nah, itu perkembangan itu kenapa sih makin lama masih berlanjut? Ya karena itu namanya adalah teknologi. Nah, di zaman dahulu manusia itu menulis, mengukirnya di dalam batu seperti begini. Oke, di zaman sekarang perkembangan teknologi bagaimana caranya menulis? Menggunakan pensil di dalam kertas, bahkan bisa menulis di dalam handphone sekalipun. Benar ya? Mungkin teknologi si Elon Musk ini betulan terjadi di beberapa tahun ke depan atau beberapa puluhan ke depan, kita cukup berpikir handphone itu akan mengingat, akan langsung mengetik apapun yang kita pikirkan. Contoh lebih dekatnya begini nih, handphone sekarang ini kita bisa ngomong, kemudian bisa langsung mengetik sendiri. Ada yang pernah coba teknologi seperti begitu? Kalau saya nggak salah ada namanya itu voice chat ya. Voice chat atau voice note gitu, kita cukup ngomong, maka dia akan mentransferkan menjadi sebuah ketikan. Ada yang pernah coba seperti begitu? Oke, kalau belum ada, coba nanti dipraktekkan ya. Kita bisa ngomong aja, maka dia akan langsung mengetik. Itu di aplikasi WhatsApp sekarang sudah ada. Kita gunakan teknologi seperti begitu. Nah, di zaman si Elon Musk nanti itu kita nggak perlu ngomong, cukup berpikir, maka tulisan itu akan langsung sendirinya. Tapi dengan satu syarat, chipnya itu dimasukin ke dalam otak manusia. Di bagian itu yang menjadi pro dan kontranya. Jika kita bayangin, kenapa sih mesti ada kontranya? Jika misalnya meledak, contohnya. Nah, berarti kan manusia itu harus meninggal dunia. Benar ya? Karena dimasukin ke dalam otak, itu bakalan bisa langsung meninggal dunia. Boleh nih, nanti di searching di Google, dilihat aja yang saya bilang. Sudah dipraktekkan ke dalam monyet. Kenapa monyet selalu digunakan sebagai bahan praktek untuk kebutuhan teknologi manusia? Ada yang tahu? Kayak pertanyaan simpel. Katanya monyet itu mirip manusia. Ada yang setuju? Ayo. Kenapa monyet selalu dibuat sebagai malpraktek atau praktek untuk kebutuhan manusia di bidang teknologi? Ayo, kita sering banget ya melihat itu di sosial media seperti begitu. Ada yang tahu alasannya? Monyet mirip manusia itu benar, tapi bukan dalam fisik. Contohnya itu dalam segi kepintaran dan otak. Monyet termasuk makhluk binatang yang terpintar karena dia memiliki otak. Nah, jadi chip itu dibedah otaknya, di kepalanya dimasukin sebuah chip. Si monyet itu disuruh mengerjakan sesuatu, dia cukup berpikir aja contohnya atau menyentuh dari jarak jauh bagian ini. Nah, maka komputer itu akan langsung membukanya. Oke, seperti begitu contohnya ya. Oke, monyet pintar karena makan pisang. Oke, berarti manusia pintar karena makan apa nih? Oke, nah itu contohnya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh perkembangan teknologi. Mulai dari orang mengukir atau menulis di dalam sebuah batu, bahkan sampai sekarang sudah beredar nih. Nah, yang kayak gini nih maksud saya tadi contohnya ya. Contohnya kita mencari teknologi telepon. Ini ada gambar penemunya, ini namanya, ini penjelasannya ya. Kemudian yang ditemukan itu adalah gambar telepon seperti begini. Ini adalah contoh dari tugasnya. Nah, kalau kita bahas sejarah,
Nih, masa prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Di zaman ini, manusia mulai mengidentifikasi benda-benda di sekitar lingkungannya dan melukiskannya di dinding gua. Misalnya tentang berburu binatang buruannya. Sering nggak melihat kayak gini di film kartun, atau di movie, atau di YouTube, sosial media? Sering? Sering ya? Ada yang bisa nebak ini mereka menggambarnya menggunakan apa? Menggunakan tinta atau apa? Oke, saya pernah baca, benar. Saya pernah baca ada yang bahkan katanya menggambar seperti begini menggunakan darah manusia. Mereka sengaja melukai dirinya sendiri untuk menggambar seperti begini. Nah, ini adalah salah satu contoh perkembangan teknologi. Mulai dari mereka yang tidak tahu apa-apa, sampai sekarang sudah muncul berbagai macam jenis teknologi yang terbaru. Pada masa ini, kemampuan berbahasa manusia hanya terbatas bentuk suara dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan sebagai bentuk awal komunikasi. Komunikasi antar manusia dilakukan dengan tanda dan isyarat tertentu. Nah, seperti ada mimik muka, gerakan tangan, api, asap, dan lain sebagainya. Ini masa prasejarah. Jika kita beralih ke dalam masa sekarang, saya tadi udah bilang ada bahas robot dan mesin, benar ya? Sekarang di pabrik-pabrik menggunakan apa? Mesin atau manusia? Mesin ya. Nah, makin lama teknologi makin berkembang. Manusia digantikan oleh mesin dan robot. Pertanyaan kenapa manusia digantikan oleh robot atau mesin? Ada yang tahu kasih alasan? Jika contohnya nih, di Korea dengan Jepang semua rata-rata pekerjaan sudah menggunakan komputer, menggunakan mesin atau robot. Manusia di sana cara bekerjanya mendapatkan uang bagaimana? Ayo, pertanyaan simpel dari Seni. Yang bisa kasih jawaban logis, saya kasih tambah nilai nih. Cuman 2 tapi ya. Saya kasih plus 2. Di zaman sekarang, manusia sudah digantikan oleh robot atau mesin. Contohnya di pabrik. Contohnya di pabrik ya. Kenapa manusia digantikan oleh robot atau mesin? Karena manusia bisa mengeluh alasan yang lain. Ayo, kenapa manusia tergantikan oleh sebuah ciptaannya sendiri? Benar nggak robot itu diciptakan oleh manusia? Benar ya? Nah, di zaman sekarang aja, pabrik-pabrik zaman sekarang aja banyak sekali manusia sudah di PHK, dipecat oleh pekerjaannya, digantikan oleh robot. Jika beberapa tahun ke depan, ada nggak kemungkinan kalau misalnya robot yang bekerja semua? Ada? Nah, terus manusia ngapain? Bikin robot. Logis nggak logikanya gitu? Manusia bikin robot. Iya, benar. Nah, kita bahas positif dan negatifnya nih. Ayo. Tugasnya manusia, kata si siapa nih tadi yang ngomong nih? Florencia ya. Oke, Felis katanya manusia itu mengendalikan robot. Nah, manusia mengendalikan robot. Robot itu perlu uang untuk kebutuhannya. Membeli robot butuh uang. Ngecas robot juga butuh uang menggunakan listrik. Jika misalnya nih, kalian sekarang duduk di bangku SMP, kemungkinan bakalan duduk di bangku SMA, benar? Ada beberapa orang yang melanjutkan ke kuliah, ada yang melanjutkan ke dunia kerja, atau bahkan ada kuliah sambil kerja. Nah, jika misalnya di zaman kalian nih, oke, di zaman kalian sudah rata-rata robot sudah masuk ke Indonesia. Bagaimana cara kalian menyaingi supaya kalian tidak tergantikan oleh robot? Kerja kerasnya ini bagaimana? Ayo, kita syukur ya, Indonesia ini masih termasuk sebagai negara berkembang. Kalau di negara maju sekarang, teknologi itu sudah ngeri banget. Ngerinya ini setiap, ya boleh?
Oke, nah sisi positifnya si robot ini membantu pekerjaan manusia. Contohnya bersihin rumah, bahkan sekarang aja teknologi udah banyak untuk membersihkan rumah yang bentuknya bulat seperti begini, tahu kan? Yang dia langsung tahu misalnya ada dinding di sini, nah dia tidak akan membentuk, kerjanya itu menyerap kotoran-kotoran yang ada di lantai dan lain sebagainya. Nah, itu kan teknologi yang masih biasa aja. Jika mereka beralih memegang pekerjaan manusia, contohnya di bagian penerima tamu, contohnya, atau di bagian guru seperti begini, sudah dikendalikan oleh robot. Manusia itu bagaimana cara bekerjanya, bagaimana cara untuk membutuhi kebutuhannya. Itu adalah pikiran simpel yang masih sendiri pun masih belum bisa dapat jawab. Tapi ada kemungkinan bakalan terjadi seperti begitu. Oke, boleh dilihat nanti di Korea sekarang, di Jepang sekarang, tidak ada lagi yang namanya chef atau orang yang memberikan makanan. Semuanya sudah menggunakan robot. Nah, jadi orang-orang yang seharusnya bekerja di situ bagaimana? Nah, itu yang masih belum tahu bagaimana kelanjutannya. Inti dari yang saya bilang ini, mau pelajaran apapun dipikirin aja, dipelajarin baik-baik. Nah, zaman ini masih seperti begini. Di zaman kalian mungkin sudah mulai masuk robot itu, bagaimana sih cara kita mengalahkannya dalam bidang pekerjaan dan lain sebagainya. Kita nggak bisa melawan sebuah perkembangan. Kalau kita melawan, kita bakalan ketinggalan. Contohnya, masih ada nggak orang-orang zaman sekarang yang nggak mengerti pakai smartphone? Banyak? Ada nggak yang masih belum mengerti menggunakan smartphone? Orang tua ada yang masih belum mengerti menggunakan smartphone? Ada ya, kakek nenek kita pun contohnya paman atau apa, mereka ketinggalan informasi tidak? Ketinggalan ya. Nah, orang zaman sekarang itu ketika kangen contohnya atau jarak jauh bisa langsung video call. Nah, kalau orang yang tidak mengerti teknologi, mereka hanya sampai di bagian telepon saja, hanya mendengarkan suara. Nah, di zaman kalian kita nggak tahu bagaimana, ya doain aja yang terbaik. Semoga di kalian masih bisa untuk seperti sekarang ini, oke? Nah, ini waktu kita udah habis, sampai di sini dulu kita, jangan keluar dulu ya bagi yang online. Saya masih belum melakukan absensi ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa di minggu depan. Untuk tugasnya yang udah mengumpulkan boleh dibuat lagi, diulang lagi, atau itu aja juga boleh. Sampai sini kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye.